Salam Legowo, selamat datang di Cerita-Cerita Legowo, stories of thriving lives, stories of facing adversities, stories of all about wellness and well-being. Di episode kali ini, saya Beta Perwata, Wellbeing Transformational Coach, akan mengajak Anda mendengarkan cerita dari seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ya. Bagaimana berduka justru bisa membawa ibu tersebut mencapai titik legowo untuk dapat kemudian menjadi lebih bahagia, ya. Improving the overall health and well-being melalui grieving, ya. So grieve your way to well-being, that's essentially konsepnya seperti itu, ya. Oke. Nah, di episode kali ini saya akan ditemani oleh Elke Alexandrina, seorang dosen di perguruan tinggi swasta di Jakarta, di London School of Public Relations. Ya. Oke, kita dengarkan apa cerita Elke. Halo Beta, selamat pagi dan selamat pagi juga buat pendengar atau pemirsa dari YouTube channelnya Beta Perwata The ini Legowo tentang Project, ya. cerita Legowo ya. Saya hari ini mau sharing tentang salah satu cerita di kehidupan saya pribadi yang mungkin bisa juga bermanfaat ya untuk teman-teman lain yang juga mempunyai pengalaman yang serupa. Saya sendiri bekerja di IKB LSPR, London School of Public Relations Jakarta, sebagai dosen dan juga manajemen di situ. Sudah 17 tahun bekerja di situ. Dan saya Wow, ketemu mantap. sendiri juga di situ ya. Iya, dulu waktu masuk pertama kali Elke Din ya di situ ya. Iya, betul. Iya. Oke, Oke. terima kasih Elke untuk perkenalannya ya. Untuk beberapa para pemirsa mungkin juga apa namanya ingin kita pada saat menghadapi suatu permasalahan cara berduka kita masing-masing tentunya berbeda. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah karena cara berduka itu kembali kepada pribadi masing-masing, kemudian kultur ya, budaya, lingkungan keluarga, bahkan juga agama ya gitu. Jadi cara kita menghadapi duka dan menjalani duka tersebut tentunya berbeda. Yuk kita dengerin langsung ya ceritanya Elke. Iya, oke. Silakan Elke, Jadi, yuk cerita. ya, terima kasih Beta. Jadi saya sendiri 17 tahun sudah bekerja dan saya menikah sejak umur 26 tahun. Jadi saya sudah menikah 20 tahun ini tahun ini dari tahun 2000. Wow, Eh, ya. Iya, anak saya yang sekarang ini udah 2 orang, putri-putri semuanya, yang sulung berusia 18 tahun sudah kuliah di UI, dan yang bungsu berumur 13 tahun di kelas 7 atau kelas 1 SMP. Hmm. Nah, kalau misalnya mungkin dilihat semuanya ya, kalau ada semua anak saya tuh 4 sebenarnya. Tapi yang 2 mungkin rezekinya nggak di sini gitu ya, Beta ya. Mungkin Tuhan Allah kasih anaknya Elke yang 2 ini nanti di sana gitu ya. Nah, Ya. itu yang salah satu dari anak ini yang akan saya ceritakan. Yang pertama anak saya waktu itu keguguran. Jadi mungkin saya nggak bisa bilang itu grieving terlalu ini ya, karena waktu itu mungkin terlalu dini juga. Jadi ya memang dan waktu itu nggak tahu kalau hamil, dan mungkin waktu saat itu ya grieving, iya sedih, tapi prosesnya cepat karena mungkin alasan medis gitu ya dan juga ketidaksiapan gitu. Hmm. Terus kemudian langsung tahun berikutnya anak saya yang Asyana ini ada hadir gitu. Nah setelah itu, setelah Asyana berarti kehamilan saya yang ketiga ini yang saya mau share ke teman-teman semua kali ini ya. Kehamilan saya yang ketiga ini sudah pasti ya karena anak yang pertama perempuan, jadi mungkin apa ya sudah menjadi it's a natural thing gitu ya Beta ya buat ibu-ibu atau orang tua. Oh kalau anak yang berikutnya gendernya maunya berbeda gitu ya. Kalau anak yang pertama Biar lengkap laki, gitu pengen ya. berikutnya perempuan gitu kan. Nah jadi waktu itu memang agak berdoa, oh ya pengen anak laki-laki kalau dikabulkan gitu ya. Dan sama sekali tidak ada apa ya indikasi apapun ya, hamilnya malah lebih enak gitu, nggak ada morning sickness, makan juga kayak apa ya, makan banget gitu ya, hamilnya hamil kebo lah istilahnya, orang bilang gitu ya.
Sama sekali nggak ada yang waktu yang saya experience waktu di kehamilan anak yang berarti yang kedua ya si Asyana ini si Mhm. kakak ini. Mhm. Jadi ya udah jadi santai aja gitu enak ya nggak ada feeling apa-apa gitu. Nah terus kemudian di usia kehamilan ke 6 bulan karena waktu itu sudah lagi tren untuk USG 4 dimensi. Waktu itu di tahun Mhm. 2006 ya. Mhm. Dan waktu kehamilan yang sebelumnya si Asyana yang lahir tahun 2002 belum jadi tren itu 4D masih yang sangat mahal banget. Jadi udahlah nggak terlalu ya nggak ikut-ikut karena waktu itu belum ini ya belum happening banget gitu USG biasa. Nah waktu hamil yang almarhum ini sudah mulai tuh dan harganya sudah mulai agak murah. Jadi ikutlah di salah satu rumah sakit swasta yang rumah sakit ibu dan anak yang sangat terkenal ya di Jakarta Pusat. Mhm. Dan memang dokter ini katanya memang sudah sangat ahli untuk melihat dan membaca ini apa 4D ultrasound gitu. Mmm. Berangkatlah kita ke situ untuk cek gitu ya. Terus kemudian waktu yang pertama cek enggak sih yang nasional enggak. Ya ini cek terus memang agak lama sih. Terus kemudian pas sudah kan fotonya banyak gitu ya images-nya. Si dokter nih bilang, "Ini kok kayak ada suatu ini ya. Cuman ya udah deh jangan dipikirin dulu nanti ibu kalau apa hamil-hamil kepikiran gini nanti pengaruh gitu ke Mmm. bayinya." Mhm. Tapi Mhm. sempat dikasih tahu ini ada kelainan jantung deh ini kayaknya gitu. Mmm. Biliknya tuh terbalik gitu. Ya Oke. kalaupun nanti ini Hebat ya, bisa kok bisa kedetek ya dengan, kedetek. 4D Iya, oke. iya, kedetek banget gitu dan ada apa yang belum kebentuk apalah kayak gitu ya. Mungkin ini Mhm. genetik Mhm. aja sih ya. Mmm. Ya Mhm. mungkin semacam mutasi tapi kalaupun dia nanti lahir bisa ini ya mesti surgery gitu lah. Tapi kita nggak mau Mhm. mikir itu walaupun itu waktu sudah benar-benar bikin deg-degan ya Mmm. dari 4D itu. Tapi Mhm. waktu itu saya dan Mhm. suami memilih untuk nggak cerita ke siapa-siapa gitu ya, keep it to Mmm. ourselves, sambil terus berdoa gitu ya. Dan Mhm. berdoanya tuh Mhm. spesifik minta anaknya itu laki suruh baca surat Yusuf kan. Lalu kemudian yaitu minta semuanya apa yang tadi dikatakan dokter tuh semoga tidak benar gitu ya, semoga dia lahir Mhm. dengan Mhm. sehat dan sempurna gitu. Cuman waktu itu memang nggak tahu kenapa setelah selesai sholat itu kalau Mhm. cowok itu selalu ke doa yang memohon untuk apa ya, untuk bisa memasrahkan diri atau apa yang kayak gitu. Mhm. Mhm. Selalu Mhm. kebuka. Jadi saya punya buku doa yang dikasih ibu saya. Ibu saya bilang, "Ini loh ada surat Yusuf kayak doa memohon anak laki-laki," gitu ya. Dan Mhm. saya tuh Mhm. maunya buka itu, tapi selalu kebuka ke yang untuk doa menyerahkan diri atau something like that gitu Mmm. ya. Selalu kebuka gitu. Padahal itu tidak ditandain, yang saya tandain itu yang doa yang satunya ini. Ya. Tapi Mhm. selalu kebuka situ. Ya udah, tapi saya mencoba dan suami ini nggak cerita ke siapa-siapa dan just keep it to ourselves ya, dengan harapan positive thinking bahwa itu hasil USG tadi itu salah gitu. Jadi Elke pada saat mau membaca Al-Qur'an gitu ya, Elke tadi cerita, eee, maunya membaca surat tertentu, tapi yang terbuka justru surat tertentu yang topiknya adalah menyerahkan diri gitu ya? Iya, Oke. iya, heeh, heeh. Mmm. Saya waktu itu nggak mikir apa-apa ya, cuman kok apa sih ini kebuka ke sini terus. Saya juga nggak pernah baca surat yang untuk apa, doa untuk supaya berpasrah diri, itu Mmm. judulnya. Mmm. Saya juga terus akhirnya nggak baca ya saya balikin lagi aja gitu ya, karena memang Mmm. nggak mau Mhm. baca surat itu gitu, doa itu. Mhm. Oke, Mhm. just to Mhm. cut the story short, akhirnya sampai di waktu itu masih minggu ke 36, jadi harusnya sekitar seminggu Mmm. atau 2 minggu lagi baru lahiran. Mhm. Jadi memang belum waktunya lahiran dan waktu itu Mhm. emang suami saya sedang dinas ke Singapura. Mhm. Nah, waktu itu saya ingat banget hari Senin pagi saya cek ke dokter karena memang sudah jadwalnya untuk kontrol gitu ya. Mhm. 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 Dokter bilang waktu itu dokter saya emang agak old fashion karena memang sudah sepuh gitu ya. Dan dia nggak pernah mau yang selalu setiap saat USG gitu karena dia masih punya anggapan karena ini jadi beda dokter ya, yang 4D sama yang dokter yang reguler Yang ini sekarang? beda gitu. Oke. Dokter yang reguler itu yang ya udah sepuh gitu, yang old fashion banget. Jadi dia USG mungkin lah nggak setiap bulan lah, dia nggak selalu mau gitu USG Mmm. gitu. Karena menurut dia nanti
sinar ultravioletnya itu apa ultrasoundnya itu nggak terlalu baik buat janin lah Berpengaruh kayak gitu gitu. ya. Ya sudah, air gitu. Iya, heeh. Jadi waktu itu dibilang, oh enggak, ini baik-baik aja kok waktu itu, tambah vitamin apa udah. Itu pagi, saya selalu kontrol waktu itu pagi. Nah, terus kemudian di siang hari itu my back itu really really hurt gitu ya. Sakit banget, pegel banget gitu. Kenapa ya kok pegel banget gitu. Dan saya juga notice apa pergerakan si baby ini nggak terlalu aktif seperti biasanya gitu. Kenapa Dek? Saya bilang kamu kok ini apa capek, apa tidur atau apa gitu ya. Saya ajak ngomong aja. Tapi punggung saya tuh sakit banget, nggak ngerti apa masuk angin atau apa gitu ya. Terus ya udah saya pakai aja olahraga jalan karena udah hamil tua ya harus banyak jalan gitu kan. Saya jalan waktu itu masih tinggal di apartemen Rasuna. Saya jalan keliling di podium gitu, tapi masih itu sharp banget di tulang belakang itu kayak nusuk banget Excuse gitu. me. Nah terus kemudian udah itu sore saya tetap jalan, terus itu abis maghrib itu saya sampai minta si Mbak untuk kayak pijitin gitu ya pelan-pelan gitu. Ini tambah terus tambah sakit gitu, kok nggak enak gitu ya, sakit banget gitu. Ya udah saya bawa tidur aja gitu. Nah terus kemudian menjelang subuh saya mau ini ya biasa kalau hamil kan beser ya ke kamar mandi terus itu mau kamar mandi tiba-tiba air ketubannya pecah gitu, bukan Pecah. rembes lagi dia langsung pecah langsung kayak bior gitu kayak sesuatu tumpah gitu dan itu it never happened to me di yang previous pregnancy gitu. Waduh kok buat ini banget jadi sampai bener-bener banyak kayak ngompol dan I cannot control it gitu ya terus saya waduh gimana gitu dikasih pembalut juga masih keluar terus gitu. Waduh, I have to go to the hospital gitu. Tapi itu it was like 3:30 in the morning, hampir jam 4 gitu. Dan suami saya nggak ada di tempat gitu, nggak ada di rumah. Saya cuma sama anak saya yang gede sama Mbak pembantu. Terus saya coba telepon, ada ipar saya, iya masih jam segitu ya, nggak ada yang angkat telepon udah pasti. Saya cuma terus habis itu ya deh rumah sakit terdekat kan itu. Terdekat ya untungnya. Dekat ya cuma sebelah. Terus kemudian saya bangunin mbak saya bilang kayaknya aku mesti ke rumah sakit deh ini airku pecah. Oh iya iya mbak kamu temenin si Asyana ya saya bilang ke anak pertama saya. Oh iya ya mbak udahlah gampang udah saya turun ke bawah minta panggilin taksi. Ya karena kan nggak mungkin saya nyetir sendiri juga ya. Terus abis itu Itu tuh udah masih bisa dipanggilin jalan ya ya situasi seperti itu jalan. tuh masih bisa Cuman jalan ya masih bisa jalan normal. Cuman ini air tuh keluar terus dari paha. keluar terus. Iya, jadi kayak keran bocor gitu tuh terus. Jadi saya Oke ninggalin oke. dari rumah Tetes-tetes sampai gitu ya gitu. iya, jadi saya sampai bawa saya nahan-nahanin juga pakai pembalut lapis-lapis saya tahanin kayak gitu ya. Karena kayak nggak bisa dikontrol gitu. Terus habis itu udah Bu, iya Bu, Pak tolong Pak cepet taksi ke satpam kan. Akhirnya ada taksi. Habis itu taksinya kan kalau dari apartemen Rasuna ke kanan toh ini masih gelap juga masih sepi saya bilang. Awalnya dia nggak berani, waduh nanti kena polisi. Udah deh Pak, kena polisi ntar saya bayar deh, saya ditilang daripada ini bapak banjir, saya bilang gitu kan. Terus dia lihat, waduh iya ya Bu ya gitu dia takut sendiri juga. Saya banjir nih saya udah mau lahiran, saya bilang gitu. Waduh, terus dia juga panik. Ya udah akhirnya langsung belok gitu ya. Udah sampai di situ masuk di ini udah langsung kursi roda terus oh ibu udah keluar pecah ketuban ya gitu iya ya untung mereka kalem saya juga nggak firasat apa-apa ya udah masuk ke ruang observasi digantiin dibersihin langsung dipasang monitor gitu ya terus abis itu mau dilihat nih detak jantung si bayinya gitu terus waduh kok kayak nggak ke detect gitu ya jangan-jangan lemah nih Bu. Ibu udah berapa lama ini keluar air ketubannya? Ya baru lah mungkin 15 menitan yang lalu saya bilang. Oke. Mungkin lemah nih, udah saya dikasih oksigen gitu ya supaya juga masuk ke bayinya. Udah akhirnya udah nyoba sampai itu jam sekitar 5:30 gitu ya. Terus saya juga udah mulai nggak enak gitu ya. Diganti alat apa-apa, yang kedengeran cuma detak jantung saya aja gitu. Terus habis itu ganti alat lagi nggak ada terus akhirnya telepon dokternya datang sekitar 5:30 atau jam 6 terus habis itu ini lagi dicek lagi kayak ada di USG lagi di ini terus akhirnya dokter bilang Elke maaf ya ini sepertinya bayinya udah nggak ada dia bilang gitu nah saya gitu loh kok bisa
Saya bilang gitu. Kok ya saya sendiri bayangin di situ di ruang observasi sendiri dengan nangis, "Kok bisa dong? Nggak mungkin itu tadi ada suaranya." "Bukan Elke, itu," ya dokternya manggil saya Elke karena seusia bapak saya. Jadi dan kenal gitu sama ayah saya yang juga dokter. "Enggak Elke, ini, detak jantungmu, ini si baby-nya nggak ada," gitu. Ya sambil saya nangis, saya bingung, nggak mungkin, ini tadi ada," gitu. Dicoba lagi." Bunyinya tuh beda gitu, Beta. Kalau detak jantungnya ibu itu yang kalau di USG itu yang dug dug dug. Kalau yang bayi itu yang gruksek 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 kayak gitu tuh. Kayak nyikat gitu suaranya, grusek grusek. Nah itu enggak ada suara. Terus dia, "Maaf ya," dia begitu. "Aduh terus gimana?" gitu. Nah terus akhirnya saya coba telepon suami saya, terus abis itu, "Kenapa kenapa?" Saya nggak langsung bilang, "Ini udah mau lahiran," saya bilang. "Loh kenapa kok nangis?" "Iya soalnya ini tadi pecah ketuban duluan," gitu. Saya nggak mau bikin dia panik gitu ya. "Oh ya ya udah," dia langsung langsung go show ke airport sepertinya dia cari ini. Tapi, mungkin dia juga rasanya juga nggak enak karena saya nangis, ngomong tuh sambil nangis gitu kan. Terus akhirnya saya juga lupa siapa yang bilangin pihak keluarga ya, eee, lupa saya kebetulan ada teman saya mungkin ya yang saya bisa telepon, saya bilang, "Gue udah di," akhirnya dia yang datang, dia hubungin dari handphone saya juga nggak tahu itu bener-bener yang elapse of the memory gitu loh, nggak sekarang tuh inget-inget lagi apa ya, kayak ada yang hilang gitu, maybe my memory chose to shut it out gitu ya. Kayak nggak terlalu ini, saya cuman inget saya di ruang observasi itu di tempat tidur dan nggak berhenti nangis. Terus abis itu udah ini jadi harus gimana, ya mau nggak mau ini harus terus begitu ada beberapa mertua saya datang, kakak ipar saya datang yang saya udah nggak peduli mereka lagi, mereka nyapa saya udah nggak inget gitu ya. Terus begitu, iya nih berarti akhirnya terus saya lupa ya ngabarin bapak ibu saya siapa, terus akhirnya udah siangan jam 9-an gitu, akhirnya bapak ibu saya datang. Saya lupa atau mungkin suami saya yang kasih tahu ya, nggak tahu juga, it works like magic, saya juga nggak tahu gitu ya. Ya mereka datang, terus karena bapak saya juga dokter, kayaknya kan kenal ya sama, obgyn saya, begitu, ya udah ini memang harus dikeluarin, ya mau nggak mau ya, tapi pilihannya bisa sesar atau, natural gitu. Kalau sesar nggak dipilih sesal karena nanti traumanya 2 kali. Saya trauma emosional sama fisik juga. Operasi kan nggak heal-nya nggak cepet gitu ya, gitu. Jadi terus bapak saya ya sudah natural aja. Tapi kalau natural memang harus dibantu dengan induksi karena nggak bisa, dia sudah nggak bisa cari jalan sendiri Dianya gitu supaya dianya sudah nggak bisa nge-push sendiri dari dalam nggak ya, bisa soalnya kan? ya. Iya, Iya karena sudah gitu ada. kan. Biasanya kan kalau bayinya goyang kan terus akhirnya membuka jalan gitu kan. Ini kan Ya, harus menstimulasi daerah, kondisikan. Iya, daerah rahimnya panggulnya ya. kan. Dan itu memang masih early kan, masih 36 weeks gitu. Jadi memang harus ada induksi. Diinduksi ya, diindus gitu. Ya saya mau bilang iya atau enggak ya toh tetap dilakukan kan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa gitu, kayak yang nangis aja terus gitu. Akhirnya udah diinfus induksi. Dan ternyata induksi kalau punya baby yang stillbirth itu ada orang yang diinduksi nggak berasa ya Bet ya, yang kayaknya diem aja gitu, nggak rasa apa-apa, bayinya juga nggak turun-turun gitu ya. Yang saya begitu infus masuk itu kayak masuk ke mesin cuci deh kayaknya, bener-bener melintir, maybe because the baby was still, udah gitu ya. Jadi bener-bener panggul dan semua otot itu dipaksa untuk kontraksi gitu kan. Bekerja ya, kontraksi ya. Bekerja dan tidak natural kan. Iya. Sakitnya tuh luar biasa, bener-bener deh. Jadi nangis, menahan sakit. Jadi kayak kontraksi berapa menit sakit, nanti hilang lagi, berapa menit sakit, hilang lagi, kayak begitu. Cuman ya karena itu tadi nggak natural, pembukaannya pelan-pelan dari cuma 1, 2, 3 gitu, nggak buka-buka. Udah bolak-balik terus itu sampai saya juga harus buang-buang air juga dengan bawa-bawa itu infus karena kan mungkin kepaksa mules ya. Jadi ke toilet terus pipis, buang air besar kayak gitu. Digeledek, saya ingat banget digeledek, terus lihat ada teman saya gitu yang lihat saya cuma ngomong, "Halo Pak," gitu karena kebetulan dosen ya. Ya udah jalan aja ke toilet, udah mata udah bengkak nggak karu-karuan gitu ya. Ya udah akhirnya
menjelang sore suami saya udah datang, akhirnya dibilang, nggak ada ya, dia juga histeris juga gitu kan, tapi dia feelingnya waktu di pesawat udah nggak enak gitu ya. Terus itu ya orang tua saya ya udah tahu karena dari dokter tadi kan. Akhirnya banyak banget teman-teman dari LSPR tuh banyak banget tiba-tiba nungguin di situ. Saya juga ingat siapa-siapa, ada Gisel waktu itu, ada Pak Sili, ada Pak Arno almarhum. Saya waktu itu nggak bilang yang teman dekat saya Yunita sama Sylvia karena mereka juga hamil. Saya bilang jangan kasih tahu Hamilnya mereka. bersama-sama ya itu ya. Hamilnya lagi bareng ya waktu itu sama Yunita sama lagi Sylvia. bareng. Benar. Tapi jadi saya bilang jangan kasih tahu mereka, nanti mereka stres gitu. Kan pengaruh ya lagi hamil juga. Iya, tentu. Akhirnya ya udah, terus yang ada-ada aja gitu. Student juga banyak karena waktu itu saya harusnya ngajar kelas gitu, tapi dibilangin misalkan lagi di rumah sakit, mereka pada berbondong-bondong datang ke itu, cuman nggak boleh masuk. Gitu. Udah, terus sore itu mungkin karena semakin kencang ya kontraksinya, saya bilang sama saya, Pak, nggak kuat, ini sakit, karena emang sakitnya luar biasa, sakit banget. Aku minta di ini dong, di suntik yang kayak buat sesar. Yang di spine itu ya, yang di ya, jadi setengah aja gitulah, matiin rasa dikit gitu. Terus kata dokternya, iya boleh, tapi nunggu sampai kalau bukaannya udah besar. Jadi udah bukaan 8 gitu. Jadi biar kalau disuntik untuk itu epidural nanti prosesnya berhenti gitu kan, dia nggak akan bisa keluar, ujung-ujungnya juga gitu kan. Terus habis itu udah deh, tunggu ya Elke ya sampai bukaannya 8 atau 9 baru saya suntik supaya kamu nggak sakit gitu. Karena mungkin saya itu badan saya karena nggak pernah, jarang minum obat, nggak pernah opname, nggak pernah sakit, jadi my body takes medicine itu seriously gitu kali ya. Iya. Gitu. Masih virgin, soal bukan virgin ya, apa namanya, kayak kanvas ya gitu ya, kayak kanvas bersih begitu pure, begitu ada kimia atau barang asing masuk ya, barang asing masuk terabsorb ya. Jadi reaksinya tuh luar biasa gitu, Ben. Terus akhirnya bukaan 8, udah nih udah bukaan 8 nih, akhirnya disuntik. Jadi udah waktu sakit disuntik epidural di tulang belakang. Begitu udah langsung berasa kan, langsung udah mati rasa. Memang dosisnya mungkin dikurangin kali ya. Udah kaki udah nggak bersih, udah rada enak, udah rada tenang, bisa merem sedikit gitu ya. Terus habis itu terus nggak berasa, tiba-tiba saya berasa kayak di selangkangan ada yang kayak bluk kayak gitu, kayak keluar gitu. Ada yang keluar nih, saya nggak tahu apa ini, ada yang keluar nih, terus gitu. Oh iya, kepalanya udah keluar nih gitu. Berarti udah bukan 10 kan. Udah saya dibawa ke ruang bersalin akhirnya. Ya, without any longer sih udah keluar gitu kan, langsung saya push sekali 2 kali sudah keluar gitu. Habis itu sempat ada yang nanya, Bu, Ibu mau lihat ininya, bayinya. Saya lupa saya jawab apa, karena saya nangis terus ya, gimana sih ngelahirin yang terus nggak bisa dilihat ya. Terus akhirnya mungkin suami saya bilang, atau bapak sih, udah nggak usah gitu. Jadi memang bukan, I cannot decide gitu ya. Saya nggak tahu apa mau lihat atau enggak, tapi nggak dibawa ke saya. Karena mungkin pertimbangan bapak saya, kalau saya sampai ngelihat hold saya tambah terluka lagi gitu ya. Jadi yang ngelihat bapak saya, mertua saya, ibu saya, suami saya udah pasti karena di beliau yang mandiin segala macam. Saya nggak dikasih tunjuk karena takut saya tambah stres mungkin ya. They trying to protect my emotion juga gitu. Jadi begitu keluar dibersihkan, apa-apa dimandiin, dipahamin gitu ya. Dan sementara sebagian ini they fix me up gitu. Jadi ya udah, tapi sepanjang itu my tears itu nggak bisa stop. I didn't wanna cry, tapi yang kayak keluar terus aja gitu ya, sampai tidur tuh keluar air mata gitu, tidur karena saya capek atau karena obat kan ya. Kayaknya saya dikasih obat tidur deh waktu itu, karena nangis terus ya, mungkin takut gimana nggak bisa istirahat. Jadi saya kayaknya dikasih sedikit sedatif gitu supaya teler gitu kan. Tapi malam hari pas udah pindah ke kamar, ke ruangan, saya udah bersih, itu tengah malam itu saya kebangun nangis gitu, mana sih ini, saya udah namain belum ya, si adek mana adek, ada di ruang jenazah, ya suami saya juga ikut nangis, nangis lagi terus kayak gitu ya, nggak bisa tidur juga gitu, tidur gitu.
Terus akhirnya ternyata mereka sudah, pihak keluarga kan sudah ini ya, mempersiapkan untuk pemakaman dan segala macam. Kayaknya pagi juga cuman saya sama ibu saya yang di kamar rumah sakit, yang lain bapak-bapak berangkat gitu ya ke pemakaman. Saya juga I learn about the pemakaman dari foto itu setelah berapa minggu kemudian. Nah, sekitar jam 11 mereka sudah kembali. Saya udah lihat suami saya baru pakai peci, udah matanya juga bengkak juga pakai baju ini. Jadi udah ya, udah dimakamin di situ di karet, persis seberangnya London School katanya gitu, karena supaya kita gampang ininya fisiknya. Ya udah saya cuman diem aja gitu, saya nggak tahu mesti ngomong apa gitu ya. Habis itu jam berapa ya, siang gitu, anak saya yang gede baru pulang sekolah. Dia masih umur 4 tahun ya, masih TK. She thought she was going to have a baby brother or sister gitu ya. Nah ternyata kan enggak gitu kan. Terus mana ini dia lihat, oh mami kenapa? Why are you crying? No, I'm okay, I said gitu. Terus tapi mana where's my baby brother or sister? Do I have a brother or sister? Ya, it's a brother, dia bilang gitu. Terus gimana bilangnya gitu ya? Belum bisa bilang. Ibu saya juga di situ juga sambil nangis sesenggukan gitu ya. Suami saya juga nggak bisa bilang sama anak umur 4 tahun yang jumpalitan, jumprit gitu ya. So excited ya. Iya. Gitu. Abis itu terus ya udah keluar dulu deh. Asyana main di luar dulu ya sama Dante. Dante itu keponakan saya. Nah, dilala tadi Dante itu ikut ke pemakaman sama bapaknya. Bapaknya kan kakak ipar saya ya, sama bapak ibunya. Habis gitu nih anak dua-dua sama-sama umur 4 tahun, Beta. Jadi dia tuh bilang gini, Asyana tahu nggak? Tadi aku ngeliat loh, your baby brother masuk ke tanah gini, gitu. Masya Allah. Dia bilang, ademu kan udah nggak ada ya, your baby brother died atau apalah ungkapan anak kecil gitu ya. Mereka juga nggak ngerti, saya juga nggak nyalahin juga gitu ya. Jadi nggak ada yang ngerti, pokoknya omongan si bocah-bocah ini. Habis itu si Acara masuk ke ruangan sama si mbaknya nangis, Mami, is it true? My brother ini die? Where's my brother? No, mana babynya, mana adik aku, sambil pukul-pukul ke my stomach gitu ya. Dia histeris, dia teriak-teriak, nangis satu ruangan tuh, sampai yang orang yang ada di situ datang itu sampai ikut nangis semua. They don't know what to say gitu, karena si anak kecil histeris. Dia tiba-tiba, no, adekku nggak mati. Si kakak tuh kayak gitu, jadi kita semua tambah nangis semua, nggak ada yang bisa bilang apapun menghadapi anak kecil ini gitu ya. Terus orang cuma bilang, doa aja, Al-Fatihah, semua doain Al-Fatihah sambil dia nangis, kita peluk dia, iya Asyana gitu. Sambil dia nangis kegerungan, lama gitu nangis, dan nggak ada yang bisa bilang apa-apa gitu kan, speechless semua ya, selain baca doa. Terus akhirnya saya gendong, iya gimana, I'm so sorry, kenapa kok adekku nggak ada, kenapa dia kayak gitu ya. Sampai akhirnya dia nangis sampai ketiduran. Dan akhirnya terus semuanya udah doa-doa kayak gitu ya, baca Al-Fatihah sama baca surat Yasin yang berkunjung di situ keluarga. Ya udah akhirnya cuma sampai di situ aja, nggak bisa apa-apa gitu. Begitu dia bangun, baru kita bisa kasih tahu dia. Tapi ya dengan cara yang ini ya, dia masih nangis gitu. Terus ibu saya emosi ya, bilang ke si ipar ini, kamu tuh ini dong, anakmu dikasih tahu dong. Maksudnya bocor, iya, tapi anak 4 tahun ya gimana bisa. Cuman maksudnya ibu saya ya orang tuanya waktu itu agak gimana dikit gitu ya. Nggak kepikir kali kan, nggak kepikir juga barangkali bahwa anak 4 tahun akan memberitahukan dengan cara yang dia kan cuman cerita ya bahwa tadi ngapain gitu kan, dengan cara yang sangat grafik gitu kan. Ya ibu saya juga nggak nyelin ibu saya, sampai agak ipar saya sampai kesel gitu sama ibu saya karena dimarahin. Nah ya iyalah, mungkin dia ngelihat cucunya hurt kayak gitu, sebagai seorang oma juga ini juga gitu ya. Jadi dia yang sampai ini terus hebat gitu, sekali ya ini perjuangannya Elke.
mulai dari semua proses di awal dari rumah ke rumah sakit itu sendiri ya, kemudian sampai apa namanya, sampai akhirnya bukan hanya Elke yang harus dihadapi secara emosi ya diri sendiri, tapi Ya, juga emosinya Asyana ya pada saat itu yang juga betul. 4 tahun harus menghadapi ini juga. Jadi saya nggak tahu ya, makanya saya mau nanya nih, pada saat prosesnya, proses berdukanya Elke ya, Ya, gitu. Kan waktu kita ketemu, kapan Elke cerita itu ternyata pada saat kita ketemu pertama kali itu waktu lagi dosen apa, briefing for ya, new dosen itu ya. tidak lama setelah, kejadian ini ya, Elke, atau berapa lama itu kira-kira, setahun atau Saya setengah mulai tahun? setahun karena Setahun ya? setahun setelah Ya, itu saya hamil lagi si oke. Allegra. Ya, Nah karena setelah kan, itu setelah saya sorry, heeh, kenapa? iya setelah Ya, itu ya, saya jadi DIN itu 3 bulan, pokoknya setelah heeh, maternity leave dari Allegra saya langsung jadi DIN. heeh, langsung itu. Iya, karena kan seperti biasa ya kita bertemu orang, kita tidak tahu ada cerita apa di balik, eee eee, orang tersebut gitu ya. Saya juga tidak Ya, menyangka gitu pada saat saya ketemu Elke akan ternyata ada, cerita, duka yang sangat dalam gitu pada saat saya ketemu Elke itu gitu loh. Nah nah ya, kita mau bahas ini deh, ke ya, proses ya, proses ya, berduka, proses kemudian, bagaimana Elke menghadapi itu semua ya, eee, kan kalau kita melihat secara teoritis itu, ada beberapa tahapan dalam berduka ya. ya, Ada ya, kita mengetahui ya, meng-acknowledge itu membenarkan bahwa ada kejadian tersebut, begitu ya. Sebelum sampai ke situ, biasanya orang ada denial atau ada penyanggahan, gitu ya. ya, Kemudian ada kemarahan, gitu. Itu kan kalau dari cerita Elke tadi, ada, pada saat dokternya bilang, memberitahukan bahwa, baby-nya sudah tidak ada, eee, Elke sempat bilang, "Wah, nggak mungkin," gitu ya, "ini masih begini, masih begitu," gitu ya. So, ya, that was the process of, denial gitu loh. denial. Ya, Kalau looking back kepada proses tersebut gitu loh, inget nggak Elke tahapan-tahapan, itu seperti apa sih? Misalnya dari tahapan denial, dari tahapan anger, sampai kemudian akhirnya Elke bisa menerima menerima keadaan tersebut gitu loh. Bahkan mungkin sebelum menerima paling tidak meng-acknowledge ya, me ya, bilang, "Oh iya benar itu ada." Kemudian baru kemudian, acceptance dan berserah diri sehingga pada akhirnya kemudian bisa sampai titik di mana, Elke bisa, cukup legowo untuk kemudian moving forward gitu. Mungkin ya. Elke bisa cerita, proses tersebut ya, Kak, ya? Ya, jadi pada saat itu denial itu enggak, itu pertama denial waktu itu ya di-announce itu. Mhm, Tapi setelah itu masih juga denial, masih bertanya-tanya gitu ya, karena kan nggak percaya juga ya. Denialnya itu mhm, kenapa? Jadi saya flashback mikirin, kenapa kok bisa kayak begini gitu kehamilannya gitu. Eh, apa apakah saya salah makan apa atau did I consume yang suatu hal yang mungkin very hazardous for the baby gitu ya. Jadi melihat-lihat dari awal apa sih? Enggak, makan juga makan sehat-sehat aja. Originally saya enggak, I'm not a smoker, saya juga enggak minum, saya olahraga gitu ya. Dan I live healthily gitu. Hidup saya tuh soalnya lurus-lurus aja gitu, bed enggak yang mhm, aneh-aneh gitu, orangnya lempeng mhm, gitu. Jadi mhm, kalau itu apa ya, kenapa gitu? Nggak mhm, nggak yang capek banget juga ngajar, ya ngajar full load, tapi ya nggak yang sampai kayak gitu-gitu banget gitu ya, mhm, sampai mhm, pengaruh ke fisiknya si baby. mhm, Jadi ini kenapa sih kok dibikin kayak kok dibuat kayak begini gitu, itu masih denial mhm, itu. mhm, Terus habis mhm, itu denial yang berikutnya, kan ASI keluar ya, mhm, dan itu setiap kali habis makan terus apa, maaf ya payudara tuh ngerengkel ya karena kan berproduksi ya, itu mhm, bikin nangis. Jadi itu yang mhm, aduh nggak mungkin nih kayak begini, dan sama dokter saya dikasih obat untuk stop ASI. Itu mhm, minum obat itu aduh bener-bener yang beban. Karena setelah mhm, itu saya harus ngeluarin. Kata dokter kalau mhm, nggak dikeluarin, nggak dibuang, itu
abses kan, akan bengkak gitu, dan nanti saya akan demam segala macam, nggak bisa you keep it on your body, nggak bisa, harus kamu keluarkan gitu, dan harus dibebet beta, jadi saya harus pakai Stagen and my chest karena supaya nggak ini lagi nggak berproduksi gitu. Dan itu benar-benar denial, no I'm not doing. Kadang-kadang saya nggak pakai, nggak bebet, bandel aja, biarin aja lah gitu. Nggak enak itu kan gimana sih gitu kan? It's like it's unnatural gitu loh. Jadi saya denialnya itu saya nggak mau nurutin, disuruh bebet cuma sekali doang, begitu nggak mau bebet gitu ya. Tapi ya kalau sakit ya aku keluarin aja, keluarin tuh sambil nangis, gini tuh pumping out itu sambil nangis. Jadi udah daripada dibebet-bebet tambah sakit ya udah nggak bebet, itu yang denial. Enggak, I just wanna do it naturally gitu. Terus di situ denial lagi apa ya, ngelihat the baby room gitu kan. Bener nggak sih ini babynya nggak ada atau babynya cuma di rumah sakit aja gitu. Ya, tapi ya ternyata ya harus diterima. Terus akhirnya saya nggak mau masuk ke lihat ke kamar baby itu lagi gitu ya, mencoba menghindari gitu. Terus akhirnya semakin banyak teman-teman dekat yang tahu, kayak Yunita sama itu juga tahu, akhirnya yang saya lakukan adalah I have to face it. Oh ya ternyata ini bukan halu ya, ternyata ini beneran anak gue nggak ada gitu. Dan semakin banyak bunga Bella Sungkawa yang datang kan dan baca gitu kan, ikut berduka, dang, ini beneran nih gitu kan. Terus habis itu ya akhirnya setiap kali ada orang yang datang, mungkin itu my mechanism ya, akhirnya aku cerita juga gitu sambil nangis, jadi iya apa adanya aja gitu, nggak berusaha untuk kuat atau apa, enggak juga gitu ya. Terus abis itu cried a lot memang. Terus untung waktu itu salah satu coping mechanism dari Miss Giselle yang waktu itu apa ya, karena waktu itu saya belum diminta jadi dean, masih di kampus associate dean, wakilnya si Giselle. Giselle bilang do you want to teach short semester, katanya gitu. Itu baru 2 minggu setelah lahiran Bet. Karena 2 minggu nggak berhenti nangis ya, dan setiap kali dia ke rumah gitu kan, datang lihat kayak gitu. Dosen-dosen waktu itu teman banyak yang support sih, memang datang ke rumah gitu. Terus abis itu do you want to teach short semester supaya kamu ini deh punya hal lain yang dipikirin. Terus untung iya gitu. Saya nggak mikir, memang sih waktu itu bingung, masih baru lahiran. Iya deh, saya langsung gitu aja, iya deh boleh gitu. Udah, jadi 2 minggu ngajar short semester, datang ke kampus ngajar doang, terus pulang. Walaupun in between saya bilang sama dia, I will have like a breakdown ya pasti. Itu tengah-tengah ngajar ngelihat student yang cowok kayak gitu, tiba-tiba nangis Bet. Karena oh my god, would I be able to see my Abisha jadi anak umur teen kayak gitu kan. Tiba-tiba dari tengah ngajar, mata udah panas, berair, bentar ya guys ya, saya keluar lari ke kantornya Giselle, nangis dulu. Gak kuat gitu melihat ini, udah tenang gitu. Emang ya nggak dibilangin apa, oke, calm down gitu aja. Mungkin karena Giselle backgroundnya psikolog ya, jadi dia nggak yang cuman dia nggak bilang everything will be okay, tabah, sabar, enggak gitu. Maksudnya nggak akan masuk juga ke gue gitu, ke aku ya waktu itu. Tabah, suruh sabar, you don't experience what I feel gitu kan. Jadi cuma minum dulu, calm down dulu gitu kan. Oke, ya udah. Udah selesai nangis, I let it out, udah masuk kelas lagi. Ya, gitu. So one of the coping mechanism is actually just to let it go, ya. Jadi pada saat memang mau nangis justru nggak ditahan-tahan ya, tapi nangis aja dulu, keluar dulu dari kelas, nangis dulu, balik lagi gitu, hebat banget. Gitu. And how do you actually switch that mindset gitu loh, dari what make you think that I have enough of crying today gitu ya, or that moment I have to go back to the class gitu loh. What is it yang membuat bisa switching the mindset gitu? Saya cuma berpikir saya harus survive, saya masih ada Ashana gitu ya. Jadi saya build myself to be stronger. I didn't know I was a strong woman until then. Karena mungkin dari kecil mungkin nggak, ya itu tadi,
perjalanan hidupnya lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja. Jadi ya nggak pernah ada challenge yang gimana-gimana gitu, Ya. Bet. So people never told me that I was a strong person atau a strong woman atau strong girl gitu, enggak gitu ya. Sabar mungkin iya gitu, tapi enggak yang dibilang oh you're a strong. Jadi I didn't know I was a strong person gitu kan until dapat cobaan itu, terus bilang saya cuma berpikir saya nggak bisa lemah gini terus ya gitu. It eats me up. Karena saya punya suami, saya punya anak kecil, dan I still have a whole lot of future in front of me, dan apa ya? Tapi saya cerita ke kelas kalau ada nanya kenapa, akhirnya cerita ke kelas, walaupun akhirnya sekelas nangis juga barengan gitu ya. Ya tapi mungkin bukan yang sok mau minta simpati, bukan, tapi I think my student needs to know that dosennya juga manusia gitu ya. Jadi saya nggak mau mencoba untuk menutupi gitu. Maksudnya ya udah, this is who I am now, this is what I'm feeling, so hang in there ya. Please please bear with me. Kalau saya kayak begini tolong ya bear with me gitu. I will be teaching, tapi kalau saya ada kondisi ini please bear with me. Oke, ma'am. So you said that tadi kan Elke bilang ya bahwa Elke realize bahwa Elke masih ada suami, masih ada Shana yang masih kecil ya, kemudian ada hal lain lah, maksudnya ada future juga ya gitu loh. What inget nggak ke kadang-kadang ya kan kita kalau kita inget-inget tuh, yes memang itu secara konteks seperti itu, tapi ada momen gitu loh, ada momen yang membuat Elke kemudian decided it's time to it's time to launch forward. Ya, jadi itu lama, Bet. Tahun pertama, setahun kemudian kan masih ada, begitu hamil lagi kan Allegra. Nah, menghadapi, dan waktu itu dokter ini juga bilang nggak apa-apa 3 bulan dulu untuk supaya rahimnya istirahat, terus begitu boleh hamil lagi gitu kan. Kalau cepat hamil lagi maybe it will also faster the grieving process. Biasanya ibu-ibu yang anaknya meninggal tuh kayak begitu gitu ya, supaya ada fokus lain gitu kan. Oke, nggak apa-apa, tapi waktu sudah hamil Allegra itu akhirnya hamilnya cemas, Bet. Takut hal yang sama terulang lagi, trauma gitu. Jadi waktu hamil lagi Allegra tuh ya bukan yang seneng, tapi dang, udah hamil lagi, terus jadi kayak nggak terlalu happy gitu loh, takut. Tapi dengan takut itu mungkin juga, ya mungkin itu caranya Tuhan ini ya, mengalihkan, ya heal me gitu ya. Jadi saya lebih fokus juga ke yang ini gitu, ke si hamilan yang baru ini juga gitu kan. Walaupun dengan kecemasan yang lebih dari sebelumnya, karena takut ada apa-apa lagi. Jadi ekstra saya ganti dokter yang nggak old fashion, yang tadinya kan old fashion ya, ganti dokter yang perempuan, ganti rumah sakit, karena saya nggak mau masuk ke rumah sakit itu lagi. Not at all. Saya nggak mau, it's too ini ya. I wanna bury the bad memories aja gitu, karena toxic buat aku gitu kan. Nggak mau masuk MMC lagi, beberapa tahun nggak mau masuk situ, nggak mau ke dokter itu lagi. Nothing's wrong with the doctor, cuman saya nggak, kalau ngelihat dia lagi takut saya ini kan. Jadi saya ganti rumah sakit, ganti dokter, tadinya dokternya cowok, ganti dokter cewek gitu kan. Everything fresh and new. Barang-barangnya si Abisha yang dulu yang biru-biru ya udah saya packing, kayaknya nggak mau yang buat anak baru sih, enggak, aku sumbangin aja gitu. Karena buat apa gitu ya, ya udahlah gitu, disimpan juga enggak. Tapi I hide this, ini ultrasoundnya dia, aku sembunyiin beberapa tahun setelah itu. Ultrasound yang paling jelas, karena kan aku nggak punya fotonya dia kan. Aku foto dia waktu udah ada di kafan sama di kain batik waktu mau dimakamkan. Tapi nggak ngeliat. Cuman suamiku, bapakku, sama mamaku yang lihat face-nya dia, dan they keep it in their memory gitu kan. Tapi aku cuma bisa lihat ini cukup jelas nih wajahnya. Anaknya gede sih emang, ya karena cowok ya. Frame-nya besar. Dan he looks like me. Gitu. Ini aku sembunyiin ini bertahun-tahun di tempat yang aku nggak inget.
nggak tahu sampai aku bongkar-bongkar baru ketemu lagi. Jadi ini mungkin one of my coping mechanism supaya aku nggak balik-balik lagi ngelihat ini gitu. Terus habis itu udah ada Allegra, karena Allegra juga another struggle lagi, mungkin itu tadi Bet, kadang-kadang Tuhan itu works in a mysterious way ya. Udah tahu aku masih stres di ini, di suatu hal masih panik segala macam, masih belum bisa coping 100% lah ya. Tapi dikasih lagi hamil lagi, tapi dikasih lagi another stress. Kan kita kadang-kadang di kehidupan, jadi akhirnya aku jadi ngelihat iya ya, kadang-kadang saat kita dikasih stres lain supaya kita nggak terlalu fokus ke satu stres. It's actually a positive stress gitu ya. Impact-nya justru positif ya gitu. Iya, tapi terus akhirnya dikasih lagi Allegra prematur lahirnya. Wah, jadi akhirnya mau nggak mau yang tadi fokus ke yang hal ini. Udah ya, udah Allegra prematur segala macam. Waktu itu kan Beta nanya pivot point-nya apa. Aku ikut waktu itu sessionnya dari ISQ. Kebetulan itu dari kampus ada ISQ itu yang Ari Ginanjar deh itu. Semacam emotional spiritual apa ya? Bukan pengajian sih, tapi kayak ada session gitu yang untuk kita, it's actually a personal development session, tapi spiritual juga. Waktu itu dari kampus barengan, ya Sabtu Minggu gitu deh kalau nggak salah, the full day. Itu kan kayak dikasih tahu how small we are gitu ya. Kita tuh cuman segede dustnya, debunya dunia lah, nggak ada kali ya. Terus gitu diambil dari yang microscopic sampai yang huge level galaksi. Pokoknya inilah supaya kita tuh kembali berpikir bahwa we are nothing gitu kan. Begitu diambil juga waktu itu inspirational story-nya, karena itu basisnya ini ya, Islam ya. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim waktu itu. Gimana cobaannya Nabi Ibrahim yang waktu itu harus diminta untuk membunuh anaknya sendiri, mengorbankan anaknya sendiri gitu. Nah waktu itu kan indikasinya, konsepnya adalah, nah kita yang manusia kok kadang-kadang kita nggak mau berkorban ya, apa yang kita punya kita nggak mau korbanin gitu, padahal itu it's nothing gitu kan. Terus begitu saya baru, it's like kalau di pivot point itu yang oh iya ya, anak, suami, istri, keluarga, semua yang kita punya tuh semua cuma titipan. Oh iya ya, itu kita nggak boleh punya, makanya kalau di agama semua bilang nggak boleh mencintai itu 100%. Ya kan, karena nggak ada 100% cuma milik Allah, milik Tuhan. Terus saya baru, oh iya ya, kenapa gue marah selama ini kalau anak gue diambil, yang penciptanya beliau gitu ya, kenapa saya harus marah gitu. Padahal itu diambil untuk mungkin kebaikannya si Abisha. Mungkin dia dengan, ya memang mungkin ya God works in mysterious way. Mungkin kalau dia hidup, mungkin dia akan banyak barrier gitu kan, karena dia mungkin tumbuh, ya mungkin Allah udah kasih kayak begitu gitu. Mungkin ini Elke, ini rezeki anakmu nih bukan di sini, ini dia anakmu buat nanti yang di sana kan gitu. Akhirnya baru itu kebuka, oh iya ya, waktu itu baru saya nangis waktu di session itu, minta ampun ke Allah bahwa saya selama ini 2 tahun itu sudah berdoa sambil marah ke Allah, nggak terima karena atas apa yang Allah sudah takdirkan ke saya gitu. Dengan Abisha ini. Jadi ada ya, ada ya tuh ya, apa namanya, masa di mana ada kemarahan, bukan hanya denial, tapi memang ada kemarahan marah, ya pada saat itu. Saya marah 2 tahun. Jadi habis sholat, habis itu berdoa sambil ngomel. Ya Allah, kenapa sih? Ada lagi orang doa ngomel ya, yaitu salah satunya saya. Ya Allah, kenapa kok aku dikasih kayak begini gitu. Banyak ibu-ibu, perempuan-perempuan di luar sana yang nggak pengen hamil, ya kan, yang main-main, yang they eat, mereka makan sembarangan, mereka minum, mereka ngerokok, tapi hamil, habis itu malah ada yang pengen anaknya digugurin, nggak gugur-gugur, malah jadi dan sehat-sehat aja. Kenapa? Saya yang kayak begini, saya hidupnya, maksudnya oke-oke aja, tambah janin saya ada masalah, begitu nggak ada, kenapa? This is not fair. Terus saya bener-bener, that's my saying habis saya sholat. Saya nggak meninggalkan sholat, tapi habis sholat marah. Tetap marah. Marah gitu, ngomel. Iya, ngomel. Kenapa sih ya Allah, kok aku dikasih kayak begini? It's not fair. Aku bilang gitu. Marah terus 2 tahun kayak begitu, ngomel terus. Terus akhirnya setelah ikut session itu baru benar-benar saya nangis lagi, ya Allah, saya mohon ampun selama ini saya marah
kepadamu karena saya nggak terima atas apa yang kamu berikan gitu. Habis Hmm. gimana, Bet? Udah waktu itu saya saya kan cerita ya, ngaji terus habis itu khatam pertama kalinya. Habis itu malah anaknya meninggal. Habis itu dikasih lagi anaknya lahir prematur dengan banyak, kalau anak prematur banyak perintilan yang harus ini kan. Kenapa sih? Why is all happening to me? Saya masih nanya ke ibu itu kenapa gitu. Tapi dengan Allegra prematur saya lebih prepare, Bet. Karena sudah pernah yang sebelumnya, jadi oke, harus kuat. Jadi harus dihadapi aja, dia prematur, dia rewel, dia sakit-sakit terus ke dokter. Ya udah deh, gue jabanin aja gitu. Bodoh. Terus yang saya lakukan, Bet, waktu itu mungkin aksi protes juga ya. Berdoa nggak mau detail-detail. Padahal katanya kan doalah yang detail gitu kan. Saya nggak mau doa detail. Ngomel habis itu doa yang sepentingnya aja ya, doa yang standar. Nggak mau Tapi doa tidak yang meninggalkan kan, tapi kan Tidak. yang the beauty of your experience itu you still hanging there gitu ya. Cuman memang mengeluarkan apa yang ada dari dalam diri gitu ya. Kalau reflecting back ya walaupun memang setelahnya itu kan meminta maaf karena sudah ngomel-ngomel gitu ya. Tapi did you feel that marah mengeluarkan, karena itu kan benar diucapkan nggak atau hanya di dalam hati? Diucapkan. Iya diucapkan. Saya pribadi diucapkan. ya. Iya. Tapi maksudnya dikeluarkan begitu ya. Did it actually help you? It does. Yeah, it did. It helped me. Itu terus juga. Jadi gini, yang saya lakukan ekspresif itu ya cerita ke orang kalau nanya, saya cerita. Terus abis itu I wrote an obituary for him di buku Yasin. I wrote a poem. Terus abis itu tadi ngomel setelah sholat itu tadi. Jadi memang I let it out. Oke. So, kalau tadi prosesnya kan memang ada denial dan lain-lain segala macam ya. Kemudian kalau kita masuk kepada your coping mechanism and how do you heal yourself, itu ternyata itu tadi kuncinya ya kalau untuk LK ya. Kan tiap orang tadi kita sudah sampaikan ya, kawan-kawan yang menonton, bahwa tidak semua orang mempunyai cara berduka dan cara menyembuhkan diri yang sama. Tapi apa yang Elke sampaikan mungkin bisa kita, kalau sesuai dengan diri kita, bisa dicoba diterapkan juga ya, tadi ya, apa bercerita ya. Semuanya kalau saya lihat itu akhirnya adalah menuangkan apa yang ada dari dalam diri Elke keluar gitu ya, secara benar-benar ditransformasikan keluar gitu ya. Baik itu lewat cerita, lewat puisi, lewat tulisan ya, kemudian ada puisi, obituary, terus ada apa lagi tadi Elga cerita yang ditulis itu? Ada nulis puisi, terus cerita ke orang, terus cerita ya. Terus kemudian mungkin ngomel-ngomelnya jangan kali aku ya. tapi mungkin esensi dari ngomel-ngomel itu adalah mengeluarkan gitu ya, benar-benar dikeluarkan. Jadi bukan hanya ada di kepala tapi benar-benar dikeluarkan. Karena kan kalau kita mempunyai suatu pemikiran hanya ada di kepala, yang ada rudet aja ya gitu. Tapi dengan kita menuliskan, dengan kita berbicara gitu ya, dengan kita bercerita, itu semua membantu mengklarifikasi juga ya yang apa ada di dalam kepala kita. Iya, itu benar-benar it helps sih. Nulisin gitu, kadang-kadang juga kalau lagi ngelamun-ngelamun waktu itu nulis-nulis. Kenapa ya omelan-omelan? Ya saya bilangnya omelan karena kalau doa itu kan biasanya kalem ya. Ini lebih yang kenapa sih ya Allah? Kenapa kok why did you put me in this position gitu kan, aku nggak kenapa-kenapa, what did I do wrong gitu ya. Kalau nanya sama orang kayak gini, ya nggak selalu kamu harus melakukan kesalahan sih, ya memang ya nggak tahu ya, memang mungkin takdirnya jalannya sudah begini gitu. Tapi waktu itu yang nggak terima aja kalau dibilang takdirnya jalannya udah kayak begini tuh nggak terima diomongin gitu ya. Tapi ya akhirnya lama kelamaan ya sering dikeluarin, sering cerita itu tadi. Student mungkin yang paling sering aku ceritain ya, karena apa ya,
waktu itu kalau aku juga gini, Bet, nggak ke suami, karena suamiku juga badan Rembo, hati Rinto gitu kan. Jadi dia juga punya grief yang lebih besar dari aku, dan kalau cowok mungkin susah untuk let it out ya, because they act strong kan gitu. Tapi kalau aku yang menye-menye ke dia gimana, bentar yang akhirnya berdua itu nggak yang sama-sama cerita, cuma nangis doang. Jadi ya udah, saya nggak mau membuat dia nangis karena akhirnya nanti dia nggak bisa fokus kerja gitu kan. Ya udah akhirnya ya ceritanya cari pelampiasan lain gitu, either ke temen atau ya gitu. Iya, oke. Waduh, terima kasih banyak Elke untuk waktunya, untuk ceritanya yang amat sangat berharga ya, sangat menginspirasi gitu ya, bahwa pada saat itu mungkin nggak kebayang ya seperti apa gitu, apa namanya, penat beratnya mungkin, I don't know, physically, just a question, you know, like kadang tiap orang mengalami stres yang berbeda yang berdampak kepada fisiknya gitu ya. Ada masa di mana waktu itu saya sempat cukup stres, saya itu tanpa sadar kalau saya bangun pagi itu tuh tangan tuh ternyata dalam posisi mengepal. Oh wow. Iya gitu ya, kayak kita nggak ini ya, hari-hari biasa terus yoga ini itu gitu ya, tapi when I woke up in the morning itu I have like a very tight fist, like my hand was very very tight fist ya gitu. Kalau reflecting back gitu loh, pengen tahu aja itu ada nggak ke pada saat dimana Elke marah atau berduka atau apa gitu yang Elke ingat it affect you physically? Mungkin physically-nya jadinya apa ya, saya bukan orang yang big eater sih, jadi bukan orang yang punya big appetite kalau nggak hamil gitu ya. Makan iya, makan teratur, tapi my appetite tuh nggak ini. Jadi waktu itu ya jadinya efek losing weight-nya lumayan cepet sih, karena nggak perlu harus makan buat nyusuin kan, gitu. Jadi kalau saya semakin makan ya air susu semakin banyak kan, jadi ya udah deh, jadi cuek aja sama makan gitu, kalau nggak lapar nggak makan gitu, karena kayaknya waktu itu ada di poin yang ngapain gue makan sehat-sehat sekarang ya gitu, nggak ada yang diperjuangkan gitu, maksudnya only my body ya, kalau gue nggak lapar ya nggak makan gitu, lagian ya udah pengen cepet kurus gitu, jadi pengen cepet shedding the after pregnancy body gitu kan, jadi akibatnya ya olahraga sama bersih-bersih. I am originally an OCD person. Jadi kalau stres atau kecewa atau mau marah-marah, mendingan beres gitu. Jadi waktu itu karena rumahnya waktu itu masih di apartemen, jadi lebih gampang ya untuk ini. Jadi larinya ya itu ya ke olahraga, akhirnya terus abis itu ke beberes, maunya beberes aja gitu. Tapi it drives, saya tahu kalau OCD saya mulai keluar, I drive my family crazy. Iya, nggak boleh berantakan, nggak boleh kotor. Saya jadinya gitu, oh ya, stop, harus jadi nggak boleh ekstrim OCD-nya. Tapi jadinya begitu, waktu itu ada ke arah itu. Ada ke arah situ ya, oke. So again ya, releasing ya, it's about releasing yourself ya, your emotion ya, gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya Elke, waktunya, inspirasinya, tadi sudah ngomong terus ada pertanyaan lagi jadi nggak selesai-selesai. Waktunya udah lewat dari yang nggak apa-apa. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang menonton. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada supportive comment ya, silahkan tulis saja di comment box di bawah ya. Nanti mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya kepada Elke, atau kemudian Elke juga bisa lihat sendiri jika ada itu, sehingga kita bisa membangkitkan komunikasi yang kondusif dan positif ya, gitu loh. Saya harapkan kalau memang ada komen-komen yang negatif atau apa, simpan aja lah sendiri ya. Di sini kita saling mendukung, saling support gitu ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi ya Elke untuk waktunya. Untuk kawan-kawan semua juga semoga cerita-cerita Legowo ini bermanfaat. Oke. Thank you Elke ya. Salam Legowo, be well, be kind, be curious and courageous always ya. Okay, thank you Beta for having me. Bye. Yeah, thank you. Bye-bye.